masih dalam tema yang sama sepanjang 1 bulan kita renungkan tema ini, ibadah yang sejati. Saya ingin membawa kita untuk membuka bersama di dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-28. Yosua pasal 24, kita baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-28. Nanti dengan kasih Kristus saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Yosua 24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-28. Saya ayat 14, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-15 dan bergantian hingga ayatnya yang terakhir. Kita mulai. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang mengiringinya kamu diami ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan Allah kita, Dia yang telah kita dan nenek moyang kita dari Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Dia tidak akan mengampuni kesalahan bangsa. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Kata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Hari itu juga Yosua mengingat perjanjian dengan bangsa itu dan memuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Terima kasih, silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau saudara masih ingat, di minggu pertama bulan Juni, saya sudah menggariskan atau membicarakan kepada kita sedikit tentang sejarah ibadah yang pertama. Ibadah yang pertama kali dilakukan, ya, sejarah ibadah di dalam Alkitab. Sesungguhnya orang sudah tahu yang namanya ibadah, tetapi ibadah pertama kali yang dilakukan kepada Allah Yahweh, Allah Israel, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyuruh bangsa itu keluar dari tanah Mesir dengan perantaraan Musa dan Harun, untuk mereka dengan alasan satu, mereka minta kepada Firaun agar mereka keluar dan beribadah kepada Allah mereka. Itu ya, itu pertama kali. Dan saya berharap saudara masih ingat. Nah, saudara, ibadah pertama kali muncul di padang gurun, dan mereka beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kemah suci. Kemah-kemah yang mereka bangun ketika mereka berjalan di padang gurun. Kalau mereka berhenti di satu tempat, selalu ada kemah. Mereka menancapkan kemah di padang gurun untuk mereka berhenti sejenak di situ, dan mereka makan, minum, mengambil air dan segala macam untuk hewan ternak yang mereka bawa dari Mesir. Lalu kalau Tuhan menyuruh mereka jalan, maka mereka jalan. Kemah-kemah dibongkar, lalu mereka mulai berjalan lagi. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, sesungguhnya padang gurun, ya, namanya padang gurun kita semua pasti sudah tahu, tetapi saya sudah ingatkan di sana. Padang gurun benar-benar padang pasir yang bergunung-gunung tinggi, bukit-bukit itu semua padang pasir dan tidak ada tumbuhan apapun di sana. Kalau kita masuk dari Yordania menuju ke Israel, itu sesungguhnya hanya lautan padang pasir saja, dan yang tinggi sampai gunung-gunung yang tinggi itu padang pasir semua. Dan saya mulai membayangkan ketika saya melihat itu, wah, dulu waktu Tuhan suruh Israel keluar dari Mesir dan menuju ke Kanaan, mereka melewati padang gurun yang seperti ini. Dan saudara tahu kalau di Timur Tengah musim panas, itu panasnya panas sekali. Begitu. Nah, Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan waktu mereka berjalan di dalam kepanasan, dan tetapi firman Allah mencatat saudara bahwa ketika mereka berjalan, sendal atau sepatu di kaki mereka tidak rusak. Firman Allah mencatat bahwa Allah Yahweh, Allah yang mereka kepadanya mereka beribadah, itu Allah yang menyertai mereka selama di padang gurun. Amin. Sampai mereka terus beribadah. Saudara, kalau lihat ketika mereka tiba di Gunung Sinai, lalu Tuhan menyuruh mereka tunggu di bawah di kaki Gunung Sinai. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan peraturan atau hukum-hukum yang Tuhan kasih buat mereka yang kita kenal dengan sebutan hukum Taurat, yang dituliskan oleh Allah sendiri dengan jarinya di dua loh batu. Bapak Ibu Saudara, itu sedikit kilas balik tentang orang Israel yang beribadah kepada Allah Yahweh. Amin. Allah Elohim. Nah, perjalanan mereka untuk beribadah kepada Tuhan itu berjalan sampai 40 tahun di padang gurun. Mereka berputar-putar di sana, dan saudara tahu Musa akhirnya meninggal. Musa akhirnya menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Yosua, dan Yosua melanjutkan kepemimpinan itu dan membawa bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka, yang kita kenal tanah Kanaan. Saudara, kalau kita berdiri di tempat gunung, di Gunung Nebo, ya, Gunung Nebo itu tinggi sekali, itu ada di daerah Yordania. Ketika kita ada di situ, saudara, kita melihat ke bawah, ke lembah-lembah, dan kita akan melihat langsung sampai ke tanah Kanaan, tanah Israel. Benar, saya berdiri di sana pada waktu itu, saya melihat dengan jelas. Tapi saudara tahu, waktu kami tiba ke sana karena musim dingin dan kabut menutupi semua, sehingga kami tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi beberapa saudara yang datang di musim panas, mereka berdiri di situ, pas di tempat itu mereka sudah bangun kapel ya, untuk orang kalau datang siaran mereka beribadah di situ. Dan di situ ada juga ular tembaga yang dipajang di situ untuk mengingatkan
mengenai kisah ular tembaga ya, yang kita melihat itu pada waktu kisah Harun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika tiba di situ kita melihat jauh ke lembah dan sampai ke seberang sejauh mata memandang itu lembah Kanaan yang subur. Saudara tahu subur di tengah-tengah padang gurun. Itu sesuatu yang memang sangat berbeda. Bayangkan padang gurun, tiba-tiba datang kita temukan batas antara Yordania dan Israel itu sangat jauh berbeda. Padahal batasnya hanya sungai Yordan yang kecil, mengalirnya kecil sekali. Sungai Yordan di sebelah situ Israel punya, di sebelah sini Yordania punya. Tapi saudara tahu, setelah sungai Yordan sampai ke situ batas tanah Israel, itu sudah subur, sudah ada tumbuhan di situ. Sementara sungai Yordan bagian sini kering, kerontang dan penuh padang gurun, padang pasir, tidak ada tumbuhan sama sekali. Ketika kami tiba di perbatasan itu, yang saya lihat memang Allah yang disembah oleh Allah Israel benar-benar nyata. Nyata juga bagi tempat di mana mereka ada, itu tanah Kanaan. Nah, sekarang ceritanya mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Mereka sudah ada di tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu dan madu, di mana mereka bekerja mengolah tempat itu, tanah yang subur itu, dan Allah memberkati mereka di tanah itu. Jadi dalam pembacaan kita ini ceritanya mereka sudah ada di situ, perang selesai, lalu kini Yosua sudah ada di akhir masa hidupnya. Lalu Yosua panggil, yuk kumpul, semua suku-suku, kumpul bersuku ya, Ruben di sini, Simon di sini, Lewi di sana, Yehuda, mereka kumpul sampai 12 suku. Masing-masing dengan keturunan mereka, harta benda mereka. Lalu Yosua dalam pertolongan Tuhan dia membagi-bagi tanah itu kepada mereka. Kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelum pembacaan kita, saudara temukan itu. Bahwa mana saudara dikasihi Tuhan, ketika dibagilah tanah-tanah mereka, perbatasan di mana mereka akan berdiam, yang suku Lewi tidak mendapatkan tanah, tidak mendapatkan tempat, tapi mereka akan diberikan kemurahan oleh Tuhan dan saudara-saudaranya untuk menjaga tempat-tempat di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Begitu. Lalu mulai dikasih batasan, Ruben dan kaumnya di sini, Simon di sini, Yehuda di sana, pokoknya sudah bagi semua. Lalu Yosua mulai berkata begini, hai orang Israel, dengarkan baik-baik. Kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan kita itu di perikopnya, itu mereka kumpul untuk melakukan pembaharuan perjanjian. Ini tepat di Sikem, di tempat yang namanya Sikem, ya. Mereka berkumpul di situ. Lalu Yosua mulai berkata kepada mereka, saudara kalau baca dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13, itu adalah kilas balik perjalanan mereka. Saudara perhatikan di sana. Lalu ayat 14, mulai ayat 14, Yosua akhirnya menyerukan kepada mereka, hei orang Israel, hari ini juga kita akan pilih, saudara akan mulai memilih kepada siapa engkau beribadah, kepada siapa engkau mau menyembah, kepada siapa engkau mau berbakti. Karena memang pada kenyataannya waktu itu saudara, orang Israel sudah berbaur dengan bangsa itu. Tuhan menyuruh mereka tumpas habis bangsa itu, tetapi ternyata kenyataannya tidak, saudara. Mereka tidak menumpas habis bangsa-bangsa asing, dan mereka akhirnya berbaur dengan bangsa-bangsa itu, kawin-mawin, lalu mereka mulai menyembah Baal, menyembah Allah bangsa-bangsa asing. Mereka lupa karena memang generasi yang masuk ke tanah Kanaan itu bukan generasi yang keluar dari Mesir. Generasi yang masuk tanah Kanaan itu generasi baru, anak cucu cicit yang sudah masuk ke tanah Kanaan. Saudara bayangkan 40 tahun loh, 40 tahun di padang gurun, dan firman Allah mencatat bahwa generasi yang keluar dari situ sudah habis semua. Yang tertinggal yang masuk di tanah Kanaan mulai dari keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb. Itu generasi
generasi yang keluar dari Mesir. Saudara tahu Yosua keluar dari Mesir masa remaja, masih muda. Dia adalah abdi Musa. Dia adalah anak buah, ajudannya Musa, anak buahnya Musa, tangan kanannya Musa. Dan di dalam masa mudanya, dia terus beserta dengan Musa, berjalan dengan Musa. Musa ada di mana, Yosua ada di situ. Lalu dia juga yang menyaksikan bagaimana Allah berbicara dengan Musa, Yosua. Dan saudara tahu, pengalaman ibadah kepada Allah melekat dalam diri seorang pemimpin yang namanya Yosua. Oleh karena itu saudara, dia kasih tahu kepada generasi itu. Dia menulis kisah ini, saudara, ini di masa-masa akhir hidupnya. Saudara lihat setelah itu nanti Yosua mati, ya. Lalu perhatikan ketika dia membagi-bagi itu daerah mereka sesuai warisan-warisan mereka yang sesuai dengan tuntunan Tuhan, dia membagi-bagikan kepada suku-suku itu. Dia kasih tahu begini, mulai hari ini kalian harus pilih. Mengapa saudara dari ayat 1 sampai ayat 13 dia ulang kembali cerita tentang mereka keluar dari Mesir? Dia harus ingatkan kepada generasi itu. Dia harus sampaikan kepada mereka bahwa kalau kamu tidak memilih beribadah kepada Tuhan, tapi kamu harus ingat bahwa kepada Allah sendiri, Allah Yahweh, Allah Israel, Allah itulah yang akan memberkati saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Allah itu. Kalau hari ini kamu bilang kamu tidak beribadah, silahkan. Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari ya, silahkan pilih. Kamu mau ibadah kepada Dia atau tidak? Tetapi ingat, saya dan keluarga saya akan tetap beribadah kepadanya. Sekalipun kamu tidak beribadah kepadanya. Itu kata Yosua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ayat-ayat ini. Saya ingin membawa kita untuk melihat tentang ibadah yang sejati. Pelajaran dari Yosua akan kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan tema kita mengenai ibadah yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ibadah adalah sebuah panggilan yang terpenting. Panggilan itu berisikan tanggung jawab yang besar kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Allah untuk tetap beribadah kepada Dia. Amin. Amin ya. Penting saudara. Kita sudah dengar ini dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ini minggu keempat. Ini hari minggu keempat kita mendengarkan khotbah dengan tema yang sama, pembahasan yang berbeda-beda, dan itu sangat memperkaya kita. Amin. Dan hari ini saudara kita belajar dari Yosua tentang bagaimana melakukan ibadah yang sejati, bagaimana Yosua menghidupi kehidupannya sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Bagian yang pertama yang saya dapati dari nas yang kita baca, setidaknya ada 3 hal penting yang akan kita pada pagi hari ini terkait ibadah yang sejati dari Yosua. Yang pertama saudara perhatikan ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Dan sampai kepada ayat 15 bagian terakhir, saya tidak akan baca. Tapi saudara lihat ayat terakhir dibilang begini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang pertama yang perlu kita renungkan dari si Yosua adalah ibadah harus didasarkan kepada takut akan Tuhan. Ibadah kita hendaknya didasarkan kepada takut akan Tuhan. Saudara lihat ayat 14 bagian A. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Hari ini saudara, mari saya ajak kita semua untuk melihat begini. Orang yang beribadah kepada Tuhan itu belum tentu dia adalah orang yang takut Tuhan. Catat ini ya. Orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu dia takut Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan sudah
belum tentu adalah orang yang takut Tuhan. Oleh karena itu saudara, takut akan Tuhan harus didahulukan bagi setiap orang yang beribadah. Takut akan Tuhan harus yang utama dan terutama. Bagaimana kalau kita mau beribadah tapi kita tidak takut Tuhan? Terbukti saudara, orang-orang yang takut Tuhan, beribadah tapi tidak takut Tuhan, itu orang-orang yang menjalankan ibadahnya hanya untuk rutinitas keagamaan saja. Orang-orang yang beribadah tidak disertai dengan takut akan Tuhan adalah orang-orang yang menjalankan rutinitas keagamaan hanya untuk dilihat orang, hanya untuk memenuhi syarat, hanya untuk supaya orang tahu di KTP kita Kristen, supaya orang bisa lihat oh iya dia ada ibadah hari Minggu, oh dia pelayanan, oh dia melakukan rutinitas keagamaan dengan taat dan setia. Tetapi dalam kehidupannya tidak ada takut akan Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada takut akan Allah. Oleh karena itu Yosua bilang apa? Kalau mau beribadah kepada Tuhan harus didahulukan dengan takut akan Dia. Amin. Orang yang beribadah kepada Tuhan harusnya orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, entah situasinya sulit, mencekam, atau rintangan, menghadap dan sebagainya, orang yang takut akan Tuhan akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi orang yang beribadah yang tidak disertai takut akan Tuhan, ibadahnya dilakukan dengan ogah-ogahan. Suka ibadah, tidak suka tidak peduli. Itu orang yang tidak takut Tuhan. Begitu ya. Dia melakukan ibadahnya karena apa? Karena memang ya ibadah, kita orang Kristen, kita harus ibadah, begitu. Tetapi orang yang takut Tuhan melakukan ibadahnya dengan berbeda. Walaupun apapun terjadi situasi dan kondisi yang tidak mendukung saudara, dia akan tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Saudara perhatikan ada contoh. Saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab yang memilih beribadah kepada Allah tanpa peduli dengan situasi kondisi yang mencekam, bahkan nyawa mereka menjadi taruhan. Siapa mereka saudara? Mereka adalah Pak Daniel, Sadrak, Pak Sadrak, ada di sini nama Sadrak? Tidak ada. Pak Mesak, dikenalkan ada Mesak. Oh Mesak, kita punya saudara Mesak, dia sudah duluan kita di surga. Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu keempat bapak itu, keempat saudara itu, kekasih Tuhan itu menjadi contoh yang nyata. Situasinya tidak mendukung sama sekali untuk mereka beribadah kepada Allah mereka. Situasinya adalah nyawa mereka menjadi taruhan. Situasinya itu sangat tidak memungkinkan untuk mereka bisa beribadah kepada Allah mereka. Saudara sudah pernah dengar kisah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego? Sudah ya? Keempat saudara ini, mereka adalah orang-orang muda dari suku Yahudi atau bangsa Israel yang ikut turut di dalam pembuangan ke Babel. Mengapa mereka dibuang? Yaitu tadi dalam pendahuluan saya sudah bilang, bangsa itu menjadi bangsa yang akhirnya tidak lagi beribadah kepada Allah, sehingga Allah membangkitkan bangsa-bangsa lain. Kalau saudara ikut ibadah rumah tangga hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan itu ya, di Mazmur 105 itu. Karena mereka tidak menuntaskan habis bangsa asing itu sesuai dengan perintah Tuhan, akhirnya bangsa itu bangkit lalu menindas mereka, melawan mereka. Lalu mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka memilih beribadah kepada Baal. Akhirnya Allah mengizinkan bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan untuk datang menindas mereka, seperti Babel. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego dan Bapak Daniel ini, mereka juga terangkut ikut. Kira-kira waktu itu usia mereka seperti Christoph, Glenn, Ega, dan Gilbert. Kira-kira begitu. Empat saudara ini diangkat lalu dibuang ke Babel.
istana raja, ini bagus ini. Akhirnya mereka dibawa ke istana raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tiba di istana raja Nebukadnezar di Babel, saudara, yang keempat orang ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan di istana. Semua orang yang harus ada di istana Babel, di istana Nebukadnezar, harus mengikuti semua persyaratan yang ada di situ. Persyaratannya adalah apa? Mereka harus makan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka harus beribadah kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Lalu mereka dituntut untuk menyembah raja. Saudara tahu, keempat anak muda ini memilih untuk tidak mau beribadah kepada Allah asli, memilih untuk tidak mau mendengarkan titah-titah raja. Sekalipun nyawa mereka menjadi taruhan, mereka memilih tidak mau mengikuti perintah untuk menyembah dewa mereka. Mereka tidak mau. Mereka bilang apa? Kami akan beribadah kepada Allah. Kami tidak mau mengikuti aturan-aturan yang melanggar aturan-aturan keagamaan kami atau aturan ibadah kami begitu. Situasinya tidak mendukung. Ancamannya adalah mereka harus mati. Ya, tapi bagaimana saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi di mana nyawa mereka menjadi taruhan, mereka tetap memilih untuk beribadah kepada Allah. Amin. Saudara kalau baca di kisah Daniel, itu sadis saudara. Mereka sampai diangkat lalu dibuang ke dalam gua singa. Ketiga dari mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Karena mereka memilih beribadah kepada Allah. Mereka tidak mau beribadah kepada yang lain. Ini ciri orang yang takut Tuhan. Amin. Seandainya mereka adalah orang yang tidak takut Tuhan, mereka mungkin akan ikut saja. Apalagi masih muda ya. Mereka mungkin akan ikut saja. Tetapi mereka adalah anak-anak muda yang takut akan Allah. Sehingga mereka dalam kondisi di mana situasi tidak memungkinkan sekalipun untuk mereka beribadah, mereka tetap memilih beribadah kepada Allah. Dan ketika nyawa mereka menjadi taruhan, apakah Allah diam? Apakah Allah membisu? Apakah Allah buta dan tidak melihat situasi hidup mereka? Saudara, dalam ukuran manusia, seolah-olah Allah buta. Sudah diangkut dan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara, itu sudah terjadi. Dan kalau itu saya pada waktu itu saya bilang, Tuhan, engkau ada di mana? Masa saya sudah dilempar dalam api? Saat ini mereka mengangkat saya di Tuhan, Tuhan tolong. Tapi Tuhan izinkan mereka dimasukkan ke dalam api loh. Amin. Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi saudara tahu, sementara api itu menyala, mereka di dalam api itu tidak merasa panas sedikit pun. Baju yang ada di tubuh mereka tidak terbakar sedikit pun. Mereka tetap bersuara dari dalam api. Lalu tiba-tiba mereka keluar dari dalam api dan raja bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Ada seseorang yang ada bersama dengan kami. Allah melepaskan mereka. Amin. Allah Yahweh, Allah yang mereka sembah, melepaskan mereka karena mereka tetap takut akan Dia. Dalam situasi yang tidak mendukung, mereka tetap beribadah kepada Dia. Ada amin Bapak Ibu. Lalu mereka dimasukkan ke dalam gua singa lagi. Setiap kali gua itu kalau mulutnya dibuka, lalu dibuang manusia atau dibuang daging, di situ mati singa-singa itu langsung terjun, lompat, lalu mulai menangkap makanan yang dibuang ke dalam gua singa itu. Tapi saudara tahu, waktu mereka dibuang ke dalam gua singa, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, besok paginya raja datang dan berkata, oh Daniel, apakah kamu masih di situ? Apakah Allah yang tersembah masih ada di situ? Lalu Daniel bilang, oh raja, kami ada. Allah yang mereka sembah membungkam mulut-mulut singa itu, sehingga singa-singa itu
tidak makan mereka ketika dibuang ke dalam gua singa. Mereka hanya dikeluarkan lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Allah saja. Amin. Ini menjadi contoh bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan ibadah setengah-setengah. Jangan melakukan ibadahmu asal-asalan. Jangan. Lakukanlah ibadahmu disertai dengan takut akan Allah. Apapun terjadi, konsekuensinya mau seberat apapun. Yosua bilang apa? Sekalipun kamu semua tidak beribadah, tapi saya dan keluarga saya akan tetap beribadah kepada Allah yang kami sembah. Ada amin Bapak Ibu? Tidak ada banyak alasan di sana. Mereka melakukan itu dengan takut akan Tuhan. Mereka tahu kepada siapa mereka sembah. Mereka tahu kepada siapa mereka beribadah. Mereka kenal dengan jelas Allah yang mereka sembah, yang kepadanya mereka beribadah. Sehingga ada takut akan Allah di hati mereka. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu memilih pilihan yang tepat. Ketika ada di dalam persimpangan jalan, ketika harus ditawarkan pilihan-pilihan, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego takut akan Tuhan. Ketika dipilih, ditaruh pilihan di situ, mereka bilang kami memilih untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pilihan yang tepat dibuat oleh Yosua. Yosua memilih jalan yang tepat bersama dengan keluarganya. Saya tetap memilih untuk beribadah kepada Allah. Sekalipun mungkin saudara-saudara, silakan pilih sudah. Mau ibadah di mana terserah. Ini adalah kehendak bebas. Bicara tentang kebebasan yang Tuhan kasih buat kita. Amin. Kami tidak bisa memaksa saudara untuk selalu hadir dalam ibadah, untuk selalu menopang pekerjaan Tuhan. Tidak bisa dengan paksaan, saudara. Itu harus lahir dari hatimu yang paling dalam, tergantung pengenalanmu akan Tuhan yang saudara sembah. Amin. Itu harus lahir dari hati kita masing-masing. Kita datang beribadah ini disertai dengan pengenalan akan Allah dan takut akan Allah yang benar. Ataukah kita datang beribadah hanya karena ikut-ikutan, hanya karena kita adalah orang Kristen, hanya karena kita mau melakukan rutinitas keagamaan? Pertanyaan itu ada pada kita pada pagi hari ini. Amin. Ada banyak orang punya motivasi yang berbeda ketika datang beribadah. Ada anak-anak muda yang mau datang ibadah karena diajak pacar. Ayo kita beribadah yuk. Akhirnya dia coba, itu mah sudah. Lu pergi jadi saya pergi kok. Ada suami yang mau datang ibadah karena mama tua paksa. Ayo Pak, saya sudah berikan baju ini sudah kita ibadah sudah. Ini saya tidak pergi lah, minggu depan saya pergi. Oh, lalu bagaimana saya tidak pergi? Saya cuma ada kerja banyak. Gitu. Banyak alasan. Ada mama-mama yang datang ibadah karena dipaksa suami. Ada anak-anak yang datang ibadah karena dia orang tua mengharuskan pergi ibadah. Jadi pergi ibadah karena orang tua takut dengan papa mama. Sebentar pulang kita dihukum, uang jajan tidak dikasih selama 1 minggu. Akhirnya dia datang ibadah karena takut dengan aturan itu. Nanti mama tidak kasih uang jajan, jadi pergi ibadah saja. Gitu. Ada banyak motivasi orang beribadah. Tapi hendaknya di dalam ruangan ini saudara dikasih Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini, hendaknya motivasi di dalam dirimu adalah saya mau beribadah kepada Tuhan tanpa unsur paksaan dari manapun, karena saya tahu kepada siapa saya sembah. Amin. Saya tahu kepada siapa saya beribadah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yosua. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu yang terjadi dalam kehidupan Nuh. Saudara lihat Nuh, kisah Nuh ya. Nuh adalah orang yang memilih beribadah kepada Tuhan sekalipun situasi dan kondisi lingkungan kehidupannya tidak mendukung. Dia tetap
sejamannya hidup abu-abu, tetapi dulu beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Akhirnya ketika datang malapetaka, Allah mengirim malapetaka untuk membinasakan manusia pada zaman itu. Tapi Allah tahu menyelamatkan orang-orang yang beribadah kepada Dia dengan takut dan gentar. Ada amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi beribadah kepada Tuhan harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Saudara masih ingat poin-poin khotbah pada minggu pertama, kemudian minggu lalu, saudara, kekudusan hidup kita itu penting. Kekudusan hidup kita tidak jauh berbeda dengan takut akan Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan pada pagi ini. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjaga dirinya kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena dia menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Takut akan Allah harus ada dalam hati kita, supaya ketika ada pilihan-pilihan yang itu menuntut konsekuensinya adalah mengenai iman, kerusakan iman kita, maka kita akan tetap memilih pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan kesadaran kita bahwa saya memilih ini, konsekuensinya ini. Amin. Ada orang yang tidak mampu membuat pilihan yang benar pada saat-saat itu. Contoh yang paling kecil saja, ini contoh saja. Saya hanya memikirkannya, ini bukan terjadi di sini atau kepada siapa. Saya hanya mengimajinasikan saja. Sekarang perhatikan contoh dua anak muda. Lalu ketika dibujuk pacarnya, hari ini kita di pantai saja kok. Tapi itu pada jam ibadah. Lalu si Nona adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia memilih, dia ada di antara pilihan. Di antara pilihan yang, aduh, kalau pilih di ibadah, nanti saya pacar kecewa. Kalau pilih untuk pergi di pantai, aduh bagaimana ini, saya takut Tuhan lah, saya takut lah. Lalu Nona ada di dalam pilihan yang, waduh ini sulit untuk dia putuskan. Si pacar akan terus WA, akan terus menuntut dia. Ingat, hari ini kamu tidak ikut dengan saya, kita mau putus. Lalu Nona bilang, aduh bagaimana ini? Saya kalau pilih mana berarti kita putus, saya akan kehilangan pacar saya. Silakan buat pilihan di situ. Maju kena, mundur kena. Buah si malakama. Kalau ibadah, saya pulang pasti saya menangis kalau saya ke pacar pas putus saya. Kalau di pantai, saya takut Tuhan akan menghukum saya. Lalu, mana yang mau saudara pilih? Di saat-saat yang sulit seperti itu, pilihan akan ditentukan berdasarkan keyakinan hatimu yang paling dalam bahwa saya memilih ini, konsekuensinya ini saya siap untuk hadapi. Amin. Kalau Nona adalah orang yang benar-benar mengenal siapa Allah yang dia sembah, maka dia akan tetap memilih beribadah kepada Tuhan sekalipun diputus pacar. Amin. Amin. Aduh, kok yang saya lihat wajahnya Sinta, Eci kok jadi begini. Saya pikir mereka sedang membayangkan, aduh itu kalau terjadi dengan saya bagaimana? Sebentar cari pacar itu susah. Nanti siapa lagi yang mau dengan saya? Nanti orang lain dia minta beribadah jangan dengan dia. Nanti kita mau bikin can juga dia bilang saya mau ibadah. Bagaimana sudah tuh? Haleluya. Orang yang takut Tuhan dia tahu buat pilihan yang tepat. Amin. Dia tahu buat pilihan yang tepat karena dia tahu kepada siapa dia percaya dan dia tahu kepada pilihan mana di mana konsekuensinya adalah ini itu. Dia sudah tahu menghadapi itu. Karena apa? Pengenalannya akan Allah itu jauh lebih penting dari segala kesenangan kedagingan yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin, saudara. Ya, ini contoh saja. Saya ambil anak muda, tapi bagi kita orang tua ini lebih parah lagi. Ya, parah loh kalau orang tua. Sejak mau ibadah, orderan masuk begitu banyak. Pilih yang mana coba? Di satu sisi cuan bos, di satu sisi Tuhan yang harus kita datang kepada.
Tiba-tiba Pak Hajar ditelepon, mau pilih ibadah atau pilih taat kepada kadis. Kadis bilang, hari ini kita kantor. Ini hari Minggu, dia WR lagi, sedih main musik. Pilih yang mana coba? Pilihan-pilihan ini, butuh konsekuensi yang besar, hati yang besar untuk kita bisa melakukannya. Amin. Kita bisa ada di pilihan yang tepat. Ya. Mau pilih ibadah, tiba-tiba orang telepon, "Tunggu Bil, saya mau perbaiki motor hari ini, saya berangkat." Jadi pokoknya, ya sudah, biar kita perbaiki motor saja hari ini, nanti minggu depan baru kita. Tidak ya, itu tidak. Saya tahu jemaat di sini tidak yang begitu. Ya. Tapi ini contoh saja begitu. Pak Hajar juga tidak, saudara, tidak, itu contoh saja. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini berbahaya. Rayuan godaan yang datang pada jam-jam di mana kita mau ibadah, itu rayuan yang mematikan. Kita mau pilih yang mana? Silakan tentukan pilihanmu, karena pilihanmu akan mempengaruhi kehidupanmu. Amin. Tapi orang yang memilih dengan konsekuensi yang resiko yang besar untuk dirinya, saudara, Tuhan tahu pelihara orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terbukti sudah dalam masalah yang besar, tapi Allah tahu melepaskan mereka dari mulut singa, karena mereka memilih beribadah kepada Allah dengan takut dan gentar. Amin. Ketika ada sakit penyakit, ketika ada persoalan, Allah tahu melepaskan mereka dari semua itu. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-21 ya, dalam pembacaan kita tadi di dalam Yosua. Saudara lihat di situ dan saya akan baca mulai ayat 20. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Saudara lihat ada konsekuensi. Ya. Kalau kita memilih tidak beribadah, tidak tahu Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan di dalam pilihan-pilihan yang kita harus lakukan dalam hidup ini, konsekuensinya adalah apa, saudara? Lihat itu. Dan memang benar itu terbukti dalam kisah-kisah semua orang yang mengikut Tuhan. Benar ya? Itu terbukti. Saudara lihat Allah hendak membinasakan Sodom dan Gomora. Tuhan tahu orang yang beribadah kepada Tuhan ada di situ. Dia harus menyelamatkan orang yang beribadah kepadanya. Amin. Amin ya. Jadi ketika datang malapetaka, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang memilih untuk takut akan Dia. Kita baru melewati tahun-tahun yang tahun-tahun kelam. Saya bilang akhir 2019, 2020, 2021, 2022 baru mulai surut. Masa apa? Corona. Ya. Semua orang mati bergelimpangan. Setiap hari ada orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tahu menyelamatkan orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saya mendengar kesaksian Pak Parudi. Dia orang kedua yang divonis terkena corona di Alor. NTT kayak Alor ya. Alor. Setelah pertama OML sama Bapak Rudi sudah di karantina. Saya belum pernah merasakan karat. Bagaimana saudara membayangkan karantina waktu corona ini? Ruangannya tertutup. Orang-orang yang dokter bidan yang datang melayani itu apa saudara? Pakai ninja. Tidak kelihatan ini musuh atau kawan atau lawan ini. Kalau kita nonton Indosiar ya, mereka yang datang lalu menjadi musuh itu harus tutup semua, identitas mereka tidak diketahui. Ini orang waktu corona itu begitu, ini tahu bidan, bukan. Karena sudah ditutup semua. Ya, bisa jadi orang-orang yang akan menghabisi kita datang memakai baju ninja, lalu masuk kasih obat ya habis sudah. Segala macam saudara. Budi mengalami itu ya, Bapak Budi ya.
tapi Tuhan melepaskan dia. Dan ada sampai hari ini. Waktu mungkin cerita saya ngeri-ngeri sedap, ya. Hanya Tuhan yang menyelamatkan, hanya Tuhan yang menolong, hanya Tuhan yang membawa keluar dari situasi-situasi yang mencekam itu. Amin, Bapak Ibu. Ingat, saya tidak sedang menakut-nakuti, ini firman Tuhan. Amin. Tadi ayat itu kan bilang, kalau kita tidak memilih beribadah kepada Dia, maka Dia akan membinasakan kita. Dia tidak ada pada waktu kita ada di dalam malapetaka. Dia tidak akan melihat kita ketika kita ada di dalam bahaya-bahaya. Karena Tuhan hanya akan menyelamatkan orang-orang yang takut akan Dia, yang mau beribadah kepadanya dalam kondisi apapun. Amin. Itu bagian yang pertama.